masukan untuk menyemprot. Mesin air pompa ya Pak. Tidak hanya di Bogor dan Bekasi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara kembali dilanda banjir bandang pada Rabu sore kemarin. Ya pemirsa, karena hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak sore hingga malam hari, sehingga menyebabkan banjir bandang di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Pandan. Ratusan rumah warga tergenang dan beberapa sekolah termasuk SD, SMP, dan juga SMA sederajat ikut terendam banjir. Salah satu sekolah yang terdampak pemirsa adalah SMP dan SMA swasta Fransiskus di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan. Pasca banjir, warga terlihat membersihkan rumah mereka akibat banyaknya lumpur yang masuk. Bahkan sekolah juga ikut terendam lumpur. Salah satu warga, Saryani Sibagariang, mengatakan bahwa banjir ini terjadi akibat air naik yang disebabkan oleh hujan sangat deras. Kendalanya Pak, nggak ada kayu, nggak ada apa-apa. Kalau paret bersih Pak, dari atas semua airnya jam 11 itulah paling derasnya Pak, nggak ada berhentinya. Semoga pemerintah memperhatikan kami, itu aja lah Pak. Pak, sebenarnya tidak libur, tapi karena banjir melanda tempat kami, jadi kami tidak dapat masuk sekolah. Sebelumnya sekolah ini sudah dilanda banjir bandang, dan sebelumnya sudah dibersihkan bapak-bapak TNI dan Polri di tempat ini. Namun banjir kedua datang lagi. Ya pemirsa, Kabupaten Tapanuli Tengah yang kembali dilanda bencana banjir bandang, kami akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Sudah ada kontributor Berita 1 Prengki Silitoga yang akan melaporkan langsung dari titik lokasi. Prengki, selamat sore. Prengki, ada Anissa dan juga Souza di studio. Siang tadi Anda berada di sekolah, sore hari ini titik mana Anda melaporkan, dan apakah dari sekolahan yang pada siang tadi tengah dilakukan pembersihan ini sudah berhasil dibersihkan atau seperti apa saat ini? Ya, terima kasih Anissa Sejah. Saat ini saya berada di Desa Rambutan, Kecamatan Tuka, di mana salah satu desa ini adalah salah satu desa yang paling terparah dampak banjir bencana alam pada tanggal 25 November tahun kemarin, dan hingga pada saat kemarin hujan yang begitu deras. Desa ini adalah salah satu desa yang paling sangat terparah, di mana bisa kita lihat dari sisi jalan dari sini, alat berat dari pemerintah sudah diturunkan untuk saat ini untuk membuat paritan untuk akses aliran sungai apabila hujan deras kembali datang melanda nanti di desa ini. Nah, dapat kita lihat bahwa sebelumnya rumah-rumah warga ini sudah pernah ditempati sesudah terjadi bencana banjir bandang pada tahun yang lewat. Namun mereka warga tersebut menempati rumah ini hanya hitungan minggu. Rumah ini kembali diterjang banjir bandang pada 11 Februari 2026 kemarin. Nah, dari sini kita lihat juga seorang ibu membersihkan rumahnya yang terdampak banjir bandang tadi malam, di mana warga sekitar sudah mulai jenuh membersihkan rumah mereka ini akibat banjir bandang yang tadi malam. Nah, Anissa, dapat kami terangkan bahwa menurut informasi yang kami dapat dari warga sekitar, banjir ini terjadi hanya sebentar saja, di mana air dengan sedalam 1 meter. Namun pada jam 3 subuh air ini kembali surut kembali, dan seperti saat ini juga menurut keterangan warga bahwa hujan deras di Desa Rambutan Kecamatan Tuka ini terjadi pada sekitar
pukul 5 sore sampai jam 11 malam. Demikian, Anissa. Baik, satu lagi mungkin Prengki. Jadi berdasarkan informasi yang Anda himpun di lokasi, sebenarnya selain hujan deras, apalagi yang menyebabkan mengapa banjir kembali menggenangi wilayah ini meskipun tadi Anda katakan ya cepat juga surutnya? Di mana lokasi ini adalah sangat rawan sebenarnya, bahwa desa ini aliran sungainya itu tertutup di ujung sana, sehingga ini akses aliran sungai tidak bisa. Namun sehingga terjadi sekarang pengorekan yang dibuat dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat kami informasikan untuk saat ini bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meminta kepada warga yang terdampak bencana banjir bandang supaya kembali di lokasi pengungsian di daerah Gor Pandan sekarang yang saat ini sudah dibuka. Demikian, Anissa. Baik, Prengki Silotanga. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Tentu kita berharap begitu ya bahwa penanganan banjir ini juga dapat segera dilakukan dan warga dapat kembali beraktivitas secara normal. Selamat kembali bertugas, Prengki. Dan pemirsa, masih terkait dengan persoalan banjir.